Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan melaksanakan sebuah tugas besar tentang isolasi termal, yang mana pada pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang contoh isolasi termal pada sarana atau prasarana transportasi. Yang mana pada contohnya tersebut saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama pada jendela mobil, dan yang kedua pada atap mobil, yang mana akan saya bahas lebih dalam pada pembahasan tugas besar ini. Sebelum saya memulai pembahasannya lebih lanjut, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Bashir, Notar 2201245, kelas TD 1.16. Sebelum saya memberikan contoh mengenai isolasi termal pada prasarana maupun sarana transportasi, di sini untuk mengenal lebih dalam mengenai makna dan arti dari isolasi termal, maka pengertiannya adalah yaitu metode atau babak yang digunakan untuk mengurangi perpindahan panas atau kalor. Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas itu disebut isolator. Energi panas atau kalor dapat ditransfer secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas dapat lolos meskipun mempunyai upaya untuk menutupinya, tetapi isolator mengurangi panas yang lolos tersebut. Selanjutnya adalah proses isolasi termal, bekerja dengan mengurangi perpindahan panas melalui beberapa mekanisme, yaitu ada di 3 macam mekanisme. Yang pertama, konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi langsung melalui kontak fisik antara dua material yang memiliki perbedaan suhu. Material isolasi termal yang baik memiliki konduktivitas termal yang rendah, sehingga menghambat aliran panas melalui konduksi. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan fluida seperti udara atau air. Dalam isolasi termal, pengurangan konveksi dicapai dengan menciptakan lapisan isolasi yang mencegah pergerakan fluida atau mengganggu aliran udara. Yang ketiga, radiasi adalah perpindahan panas melalui radiasi elektromagnetik dari suatu objek ke objek lainnya tanpa adanya kontak fisik. Material isolasi termal yang baik juga dapat memiliki kemampuan untuk memantulkan atau menyerap radiasi panas, sehingga menghambat perpindahan panas melalui radiasi. Tujuan dari isolasi termal yang harus kita ketahui yaitu adalah untuk mengurangi kehilangan energi panas, meningkatkan efisiensi termal, menciptakan kenyamanan termal, dan menghindari penurunan suhu yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan isolasi termal yang efektif, kita dapat menghemat energi, mengurangi biaya pemanasan dan pendinginan, serta mencapai lingkungan yang lebih nyaman dan efisien dari segi termal. Contoh isolasi termal dalam bidang sarana dan prasarana transportasi. Yang pertama, isolasi termal pada kendaraan seperti mobil, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Sering dilengkapi dengan isolasi termal untuk menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin. Contoh isolasi termal pada kendaraan termasuk penggunaan bahan isolasi pada dinding, atap, dan lantai kabin untuk mengurangi transfer panas dari lingkungan eksternal dan menjaga stabilitas suhu di dalam kendaraan. Yang kedua, isolasi termal pada pipa dan tangki bahan bakar. Dalam industri transportasi, terdapat banyak pipa dan tangki bahan bakar yang perlu diisolasi secara termal. Isolasi termal pada pipa dan tangki bahan bakar membantu mencegah kehilangan panas yang berlebihan atau pendinginan yang tidak diinginkan, menjaga kestabilan suhu, dan mengurangi kerugian energi. Ketiga, isolasi termal pada rel kereta api. Pada sistem rel kereta api, isolasi termal dapat digunakan untuk mengurangi perubahan suhu yang dapat mempengaruhi ekspansi atau kontraksi rel. Dengan mengurangi transfer panas antara rel dan lingkungan,
isolasi termal membantu menjaga keandalan dan keamanan jaringan rel kereta api. Yang keempat, isolasi termal pada bandara dan stasiun kereta. Di dalam bangunan bandara dan stasiun kereta api, isolasi termal penting untuk menjaga suhu yang nyaman dan efisien bahan bakar. Bahan isolasi termal dapat digunakan pada dinding, atap, dan jendela untuk mengurangi transfer panas dari luar ruangan dan menjaga suhu yang stabil di dalam ruangan. Yang kelima, mengenai contoh isolasi termal, yaitu adalah isolasi termal pada sistem pendinginan udara. Sistem pendinginan udara ini di dalam kendaraan transportasi seperti pesawat, kereta api, atau bus sering memanfaatkan isolasi termal untuk menjaga efisiensi sistem dengan mengisolasi komponen penting seperti refrigerator dan evaporator. Isolasi termal membantu mengurangi kerugian panas dan meningkatkan kinerja pendinginan udara. Isolasi termal pada kabin kendaraan meliputi yang pertama contohnya adalah panel dinding. Panel dinding kabin dilapis dengan bahan isolasi termal untuk mengurangi transfer panas dari luar ke dalam kabin. Ini membantu menjaga suhu stabil dan mengurangi pengaruh suhu eksternal terhadap kenyamanan penumpang. Kemudian atap. Atap kabin sering dilapisi dengan bahan isolasi termal yang efektif untuk mencegah panas dari sinar matahari langsung masuk ke dalam kabin. Ini membantu menjaga suhu yang lebih sejuk di dalam kabin, terutama dalam cuaca panas. Lantai kabin juga dapat dilapisi dengan bahan isolasi termal untuk mengurangi transfer panas dari sistem knalpot atau komponen panas lainnya di bawah kendaraan. Ini membantu menjaga suhu kabin yang nyaman dan mencegah ketidaknyamanan akibat panas yang merambat dari bawah kendaraan. Kemudian jendela yang akan saya bahas nanti, yaitu kaca mobil tidak memiliki sifat isolasi termal yang tinggi, tetapi beberapa kendaraan modern menggunakan kaca dengan lapisan isolasi atau tinted untuk mengurangi transfer panas dari sinar matahari dan menjaga suhu kabin. Selanjutnya yang terakhir yaitu pintu. Pintu merupakan contoh dari penerapan isolasi termal pada kabin mobil. Bagian pintu kabin dapat dilengkapi dengan bahan isolasi termal seperti busa atau panel isolasi untuk membantu mengurangi transfer panas dan suara dari luar. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan akustis dalam kabin. Nah, yang pertama contoh yang akan saya berikan tentang contoh-contoh dari penerapan isolasi termal pada sarana maupun prasarana transportasi darat, yaitu adalah contohnya jendela mobil. Isolasi termal pada jendela mobil penting untuk mengurangi transfer panas dari luar dan menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin. Berikut beberapa contoh isolasi termal pada jendela mobil. Yang pertama, film isolasi termal yang sudah sering kita kenal dan sudah sering kita dengar. Film isolasi termal dapat ditempatkan pada permukaan dalam jendela mobil. Film ini terbuat dari bahan seperti polyester metalik atau lapisan cermin yang dapat memantulkan sinar matahari dan mengurangi transfer panas ke dalam kabin. Film isolasi termal juga dapat membantu mengurangi silau dan memblokir sinar UV yang berbahaya. Kaca berlapis termal. Kaca yang berlapis termal adalah jendela mobil dengan lapisan isolasi termal di antara dua lapisan kaca. Lapisan isolasi membantu mengurangi transfer panas dan mempertahankan suhu yang stabil di dalam kabin. Yang ketiga adalah gasket dan sel yang rapat. Digunakan pada jendela mobil untuk mencegah kebocoran udara dan panas dari lingkungan luar.
Ini membantu menjaga suhu yang stabil di dalam kabin dan mengurangi pengaruh suhu eksternal. Kemudian adalah penggunaan tinted glass. Kaca berwarna tinted pada jendela mobil juga dapat berfungsi sebagai isolasi termal. Kaca berwarna dapat mengurangi jumlah sinar matahari yang masuk ke dalam kabin, mengurangi pemanasan langsung, dan menjaga suhu yang lebih sejuk di dalam kabin. Yang terakhir adalah penutup jendela yang terbuat dari bahan isolasi seperti tirai thermal atau penutup jendela magnetik. Juga dapat membantu mengurangi transfer panas dan menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin. Penutup jendela juga dapat membantu melindungi jendela dari pemanasan berlebih dan memblokir sinar matahari. Kaca film mobil dapat digunakan sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan isolasi termal pada jendela mobil. Berikut adalah beberapa pemanfaatan kaca film mobil dalam konteks isolasi termal. Yang pertama adalah mengurangi pemanasan. Kaca film mobil dengan lapisan isolasi termal dapat membantu mengurangi pemanasan langsung dari sinar matahari yang masuk melalui jendela. Film ini memantulkan sebagian besar sinar inframerah yang merupakan komponen utama dari panas matahari, sehingga mengurangi transfer panas ke dalam kabin mobil. Hal ini membantu menjaga suhu yang lebih sejuk di dalam mobil dan mengurangi beban pada sistem pendinginan. Yang kedua adalah untuk meminimalkan radiasi ultraviolet. Kaca film mobil seringkali juga melindungi dari radiasi UV berbahaya. Radiasi ultraviolet ini dapat merusak interior mobil, seperti menguras warna dan merusak bahan. Dengan mengurangi penetrasi sinar UV melalui jendela, kaca film membantu mempertahankan kondisi interior mobil dan melindungi penumpang dari paparan UV yang berpotensi berbahaya. Yang ketiga yaitu mengurangi silau. Kaca film mobil dapat membantu mengurangi silau dari sinar matahari langsung yang masuk melalui jendela. Ini meningkatkan kenyamanan pengemudi dan penumpang dengan mengurangi silau yang mengganggu pandangan, terutama saat berkendara di bawah sinar matahari terik. Yang keempat, yang terakhir, keamanan dan privasi. Beberapa jenis kaca film mobil juga menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan menahan pecahan kaca dalam keadaan retak atau pecah. Selain itu, kaca film dengan tingkat kegelapan yang tepat dapat memberikan privasi tambahan dalam kendaraan dengan menghalangi pandangan dari luar. Nah, itulah contoh mengenai isolasi termal yang pertama pada jendela mobil yang saya bahas, yaitu tentang kaca film. Kemudian pada contoh yang kedua ini saya akan memberikan contoh lagi tentang penerapan isolasi termal pada atap mobil. Bahan yang digunakan pada atap mobil untuk memberikan sifat isolasi termal yang lebih baik adalah sebagai berikut. Bahan insulasi busa poliuretan. Busa poliuretan merupakan bahan yang sering digunakan sebagai lapisan isolasi termal pada atap mobil. Busa poliuretan memiliki kemampuan isolasi yang baik dan dapat membantu mengurangi transfer panas dari luar ke dalam kabin mobil. Untuk contoh fotonya ada di samping. Yang ini merupakan contoh dari insulasi bahan busa poliuretan. Kemudian lapisan serat mineral. Serat mineral seperti serat batu atau serat kaca juga dapat digunakan sebagai lapisan isolasi pada atap mobil. Bahan ini memiliki kemampuan isolasi yang baik dan mampu mengurangi transfer panas serta menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin. Untuk contoh fotonya ada di bawah ini yang memiliki gulungan berserat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bahan isolasi aerogel. Bahan ini sangat efisien dan memiliki kepadatan rendah. Bahan ini dapat digunakan pada lapisan atap mobil untuk mengurangi transfer panas dengan baik. Contoh fotonya seperti di kanan
pojok atas ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah foil aluminium foil yang berlapis isolasi. Lapisan aluminium foil yang dilapisi dengan bahan isolasi ini dapat digunakan sebagai pelapis pada atap mobil. Bahan ini mampu memantulkan radiasi panas dan mengurangi pemanasan dari sinar matahari. Pemanfaatan isolasi termal pada atap mobil. Yang pertama yaitu pengurangan transfer panas. Dengan adanya lapisan isolasi termal pada atap mobil, transfer panas dari lingkungan eksternal ke dalam kabin mobil dapat dikurangi. Ini membantu menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin, terutama saat cuaca panas. Yang kedua yaitu efisiensi sistem pendinginan. Dengan adanya isolasi termal pada atap mobil, suhu di dalam kabin dapat lebih stabil. Hal ini dapat mengurangi beban pada sistem pendinginan mobil, sehingga sistem pendinginan dapat beroperasi lebih efisien dan menghemat energi. Yang ketiga yaitu reduksi kebisingan. Lapisan isolasi termal pada atap mobil dapat membantu meredam suara dan getaran dari luar, sehingga mengurangi kebisingan yang masuk ke dalam kabin. Ini dapat meningkatkan kenyamanan penumpang dan mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap radiasi matahari. Jika atap mobil dilapisi dengan bahan isolasi termal yang mengandung lapisan reflektif seperti foil aluminium, dapat membantu memantulkan radiasi matahari dan mengurangi pemanasan langsung dari sinar matahari. Ini membantu menjaga suhu di dalam kabin lebih sejuk dan mengurangi penggunaan sistem pendinginan. Yang terakhir yaitu untuk stabilitas suhu. Dengan adanya isolasi termal yang baik pada atap mobil, suhu di dalam kabin dapat menjadi lebih stabil. Ini membantu menjaga kenyamanan penumpang dan mengurangi fluktuasi suhu yang tidak diinginkan. Kemudian kelebihan dan kekurangan isolasi termal pada atap mobil. Mengenai kelebihan isolasi termal pada atap mobil, yang pertama yaitu kenyamanan termal. Isolasi pada atap mobil membantu menjaga suhu yang nyaman di dalam kabin, terutama saat cuaca panas. Hal ini meningkatkan kenyamanan penumpang saat berkendara. Kemudian efisiensi energi. Dengan mengurangi transfer panas dari luar ke dalam kabin mobil, isolasi termal pada atap dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem pendinginan mobil. Ini mengurangi beban pada sistem pendinginan dan berpotensi menghemat energi. Selanjutnya, reduksi kebisingan. Isolasi termal pada atap mobil juga dapat membantu meredam suara dan getaran dari luar, mengurangi kebisingan yang masuk ke dalam kabin. Ini menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Keempat, perlindungan dari radiasi matahari. Jika atap mobil dilapisi dengan bahan isolasi termal yang memiliki lapisan reflektif seperti aluminium foil, ini dapat membantu memantulkan radiasi matahari. Hal ini mengurangi pemanasan langsung dari sinar matahari dan membantu menjaga suhu kabin lebih sejuk. Kemudian untuk kekurangan isolasi termal pada atap mobil, yang kita ketahui yang pertama akan menambah berat. Bahan isolasi termal biasanya menambah berat pada atap mobil. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan kendaraan dan performa keseluruhan, terutama jika penambahan berat tidak diimbangi dengan penyesuaian lainnya. Yang kedua, ruangan yang dibutuhkan. Pemasangan isolasi termal pada atap mobil membutuhkan ruang tambah di dalam kabin. Ini dapat mengurangi ruang kepala, headroom, atau memberikan keterbatasan pada penumpang dengan tinggi tubuh yang lebih tinggi. Yang ketiga, biaya. Pemasangan isolasi termal pada atap mobil dapat mungkin membutuhkan biaya tambahan, tergantung pada bahan isolasi yang digunakan dan apakah dikerjakan secara sendiri atau oleh profesional. Biaya ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan modifikasi mobil. Yang keempat, yang terakhir mengenai kekurangan, potensi pengurangan ketersediaan ruang penyimpanan. Isolasi termal pada atap mobil dapat mengurangi ketersediaan ruang penyimpanan di dalam kabin.
terutama jika atap memiliki profil yang lebih tebal. Sekian mengenai tugas besar tentang isolasi termal dan contohnya penerapan isolasi termal ini pada sarana atau prasarana transportasi darat. Sebelum saya tutup, saya ucapkan kembali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen ilmu bahan Ibu Azalin Mulyasari. Sehingga sampailah sudah kita di penghujung pembahasan tentang tugas besar ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah disediakan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.